warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Yang saya hormati Pak Dircegah, Direktur Pencegahan Densus 88, Mabes Polri, Pak Brigjen John Wenak. Yang saya hormati para hadirin sekalian dari 4 pilar, Babinsa, Babin Kamtipmas, penyuluh agama dan juga kepala desa. Ini saya langsung atau Pak Dircegah mau menyampaikan? Lanjut ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Agus saya kira sudah menyampaikan cukup lengkap. Jadi saya ingin menggarisbawahi beberapa poin terkait masalah 3 masalah ini ya, masalah intoleransi, radikalisme dan juga terorisme. Kalau saya setiap kali bicara masalah ini di Jawa Barat, saya merasa tidak perlu terlalu detail membicarakan masalah ini, karena dan jatuhnya kadang-kadang bukan menyampaikan materi tapi curhat ya. Kenapa Pak? Ini langsung to the point aja ya, karena memang sebetulnya masalah intoleransi, radikalisme, teror itu yang menyebar ke seluruh Indonesia itu banyak yang bermula sejarahnya dari Jawa Barat. Ini mohon maaf Pak, Bapak Ibu jangan marah ya, karena memang faktanya begitu. Kita semua tahu misalnya sejarah separatisme pertama di Indonesia pada saat Indonesia baru merdeka itu NII atau DITII, Negara Islam Indonesia, NII atau DITII, yang didirikan oleh Kertosuwiryo, didirikan di Jawa Barat. Indonesia diproklamirkan 45, baru diakui oleh Belanda 48, 49 Kertosuwiryo sudah mendeklarasikan NII di Jawa Barat. Dan salah satu basis NII itu di Sukabumi, Pak. Salah satu basisnya. Kota kami. Salah satu Pak, ini bicara sejarah Pak ya. Bapak Ibu kalau mau baca sejarahnya itu ada buku Pak. Ini bukan ya, kadang-kadang hal seperti ini kurang jadi perhatian kita. Tapi ada buku, ada seorang penulis itu yang menulis tentang Sukabumi. Judul buku itu mungkin Bapak Ibu bisa tulis. Nanti kapan-kapan bisa dibeli atau di-download bukunya. Kalau saya nggak tahu ya buku itu udah ada PDF-nya atau belum. Tapi buku itu judulnya adalah Sukabumi, Soekabumi, masih dengan ejaan lama, The Untold Story. Buku itu menulis salah satu yang menjadi basis NII di Sukabumi itu adalah di di desa apa Pak? Ada di kecamatan apa? Di kecamatan Kadudampit. Ada ya? Ada. Ini bicara sejarah. Tapi ini sejarah Pak. Belum tentu hari ini kondisinya masih sama. Ini sejarahnya dulu begitu. Di desa namanya Desa Undrus Binangun. Ada yang dari desa itu? Ya mungkin Bapak Ibu udah pernah ke lokasi itu. Di desa itu ada goa, namanya goa apa? Goa Coblong, tadi ada yang tahu di Goa Coblong. Jadi Goa Coblong ini kalau orang sini kan menyebutnya gerombolan ya Pak. Dulu nggak menyebut NII kan, menyebutnya gerombolan. Nah gerombolan itu dulu kalau pelatihan kemudian juga tempat persembunyian mereka kalau dikejar oleh aparat itu sembunyinya di Goa Coblong ya, di Desa Undrus Binangun, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Nah,
itu menjadi salah satu basis NI. Mungkin orang tuanya Bapak Ibu yang asli orang situ mungkin bisa cerita banyak bagaimana gerombolan ini melakukan penganiayaan terhadap masyarakat, termasuk juga perampokan-perampokan. Saya baca di buku itu kesaksian banyak orang desa itu yang cerita bahwa bahan makanan mereka dirampok, kemudian uang mereka juga dirampok, tidak jarang dianiaya oleh gerombolan-gerombolan itu. Jadi secara kesejarahan memang Jawa Barat itu sejarahnya memang ada. Meskipun Pak, tapi jangan bilang-bilang Kertoswiryo itu pendirinya sebenarnya orang Jawa Tengah. Saya ini orang Jawa Tengah. Beliau orang Jawa Tengah yang mendirikan. Kertoswiryo itu orang Blora, Jawa Tengah. Nah setelah itu Pak, kalau yang kita hadapi hari ini, Bapak Ibu sebut kelompok yang sudah dilarang oleh pemerintah hari ini, mayoritas didirikan juga di Jawa Barat. Coba Bapak Ibu sebut misalnya 2017 pemerintah membubarkan HTI. Padahal HTI itu dirintis di Bogor. HTI itu dirintis di masjid dermaga itu IPB tahun 1983 oleh seorang yang bernama Al-Baghdadi. Baghdadi ini dibawa oleh Kiai Abdullah bin Nuh, Mama Abdullah bin Nuh, orang Bogor menyebutnya Mama Abdullah bin Nuh. Lihat lagi misalnya IM, Ikhwanul Muslimin, itu ada representasinya di Indonesia. Itu juga dirintis pertama kali di ITB tahun 74. Kemudian Salafi, Ibu mungkin pernah dengar istilah ini, paham Salafi Wahabi, yang menyebar ke banyak daerah di seluruh Indonesia melalui kanal-kanal radio, televisi, website-website mereka. Memang siarannya kemana-mana, tapi disiarkan dari Cilengsi, Bogor, itu juga di Jawa Barat. Terus kemudian FPI sudah dilarang kan Pak, terlepas Bapak Ibu setuju itu radikal atau tidak, itu sudah dilarang oleh pemerintah karena ada lebih dari 37 orang pelaku teror itu latar belakangnya FPI, karena itu dilarang oleh pemerintah. Itu juga didirikan di Jawa Barat. Waktu itu sekarang sudah jadi Banten, di Tangerang Selatan. Dulu masih masuk Jawa Barat, nah, sekarang sudah masuk Banten. Di Sukabumi ini juga sebetulnya banyak sekali Pak kasus yang pernah ramai secara nasional. Misalnya ketika terjadi pengeboman kedutaan besar Australia di Jakarta, 3 orang pelakunya semuanya dari Sukabumi. Nih, nggak Pak, ini cerita yang gak enak dulu, karena supaya kita semua sadar. Kalau bahasanya Pak Babinsa itu, kita punya kesadaran teritorial. Wilayah kita itu sebenarnya seperti apa sih ancamannya? Nah, supaya kita ngerti lah kira-kira begitu ya. Pelaku pengeboman kedutaan Australia itu adalah orang Sukabumi, 3 orang pemuda semua. Kemudian rame-ramenya ISIS di Suriah, beberapa yang beritanya masuk ke Indonesia yang meninggal di Suriah itu juga ada beberapa orang Sukabumi asli. Jumlah penangkapan pelaku teror di Sukabumi ini juga ternyata tinggi sekali Pak. Tadi saya cek karena saya ini di MUI tapi saya di Badan Penanggulangan Ekstremisme. Jadi kita bukan data, bukan hanya polisi, kita juga ikut mengikuti perkembangan soal ekstremisme tersebut. Di Sukabumi ini ternyata ex napiternya saja itu ada 298. Penangkapan di Sukabumi itu tinggi Pak. Bahkan yang terakhir kemarin itu bulan November tahun 2023, baru 5 bulan yang lalu
Malah tadi Pak Asda, Pak Asisten Bupati sudah menyebut lebih dulu ya, bahwa ada satu daerah di Sukabumi ini yang terkenal seluruh Indonesia. Kecamatan apa tadi ya Pak? Saya lupa. Apa? Ah itu Kebon Manis. Kebon Pedas. Kebon Pedas. Iya, dari Kecamatan Kebon Pedas ini kalau orang yang mengikuti perkembangan teror itu wilayah Kebon Pedas ini sudah sangat akrab sekali, sudah sering terdengar. Lagi-lagi dari Kebon Pedas. Kemarin yang ditangkap juga dari Kebon Pedas bulan November 2023 kemarin. Dan sebenarnya memang ada kantong-kantong seperti itu. Seperti misalnya di Bima Pak, karena ini kita nangani masalah radikalisme bukan hanya di Jawa Barat. Di Bima itu ada satu desa, namanya Penatoi. Kalau Kebon Pedas itu kecamatan masih agak wajar. Di Bima itu ada satu desa, satu kampung, namanya Kampung Penatoi. Yang ditangkap dari situ 80 orang kasus teror. Jadi tinggi sekali. Di sini Pak, bahkan dulu Sukabumi ini di tempat kita acara sekarang di Pelabuhan Ratu dulu pernah ada, kalau nggak salah namanya Rian Eka Septiawan. Anaknya Bapak masih menangi Pak waktu itu. Itu saksi sejarahnya. Kalau nggak salah peristiwanya tahun 2015 Pak ya. Waktu itu ada salah satu pengurus MUI yang datang tapi bukan saya, itu namanya Pak Asroni Am. Waktu itu selain menjadi pengurus MUI juga pengurus KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Jadi kenapa KPAI itu datang ke Sukabumi mendampingi polisi pada saat itu? Karena ada seorang anak ini masih SMP Pak, masih sekolah menengah, itu sudah berupaya merakit bom. Itu juga laporan dari orang tuanya. Selain memang dari transaksinya dia udah mulai beli bahan-bahan kimia itu, karena memang sekarang itu Pak gak usah kita cari teroris untuk belajar ngebom. Buka-buka internet aja, buka ketik di Google tutorial bikin bom aja bisa ketemu. Wong ibu-ibu aja mau masak sekarang nggak bingung, tutorial masak apa bebek sambal hijau misalnya, ada semua. Sekarang orang mau merakit bom juga gampang, tinggal buka di Google tutorial bikin bom. Kenapa itu kemudian langsung ditangani? Karena orang tuanya itu lapor. Orang tuanya lapor, si anak ini sudah mengkafirkan orang tuanya. Sudah mengkafirkan. Akhirnya dicek dan betul, ternyata di kamarnya anak tersebut itu sudah ada bahan-bahannya semua, sudah terkumpul. Meskipun bomnya nggak jadi, tapi bahan-bahan itu sudah ada di situ. Tutorialnya ada. Dan bahkan ketika anak itu sekolah didalami, ternyata di buku itu sudah ditulis nama guru dan temannya yang menjadi target. Kata dia ini tohut ini, karena tiap hari hormat bendera dan seterusnya. Itu di Pelabuhan Ratu sini Pak. Dan karena masih di bawah umur, pada saat itu tidak langsung diproses hukum. Kalau nggak salah ya, ini mau diluruskan, nanti orang Polres yang senior pasti ngalami itu. Anak ini akhirnya ngancam Pak, ngancam polisi waktu itu. Ayo kalau berani duel saja. Ya serius, duel saja. Kita ketemu di pantai hari Selasa malam. Bahasanya dia itu begini, no knife, no gun. Gak ada yang bawa pisau, gak ada yang bawa pistol. Kita duel tangan kosong. Nantang polisinya pada saat itu, polisi TNI lah. Itu kejadian di sini Pak, di Pelabuhan Ratu. Makanya ya inilah jadi pelajaran kita semua di sini. Makanya teman-teman di Muhammadiyah dari Ma'arif Institute pernah bikin laporan penelitian. Hasilnya adalah ada 3 kota di mana anak-anaknya rentan terpapar radikal. Satu adalah kota Padang, yang kedua adalah kota Solo, dan yang ketiga adalah Sukabumi. Ini coba saya masih nyimpen ini
risetnya Ma'arif Institute ini terkait dengan 3 kota tadi itu. Bahkan Pak, beberapa peristiwa-peristiwa lain itu yang pernah ramai di Sukabumi ya, kalau di MUI itu dulu ya sekretaris MUI itu siapa namanya? Pak Habibie ya, gak usah sebut nama. Itu pokoknya sekretaris MUI dulu pernah bikin video bahwa senapan mirip laras panjang, meskipun itu ternyata senapan angin. Tapi yang bersangkutan ini bikin narasi bahwa semua orang musyrik harus dibunuh. Ya, itu sampai bikin rame ya di Indonesia. Belum tentu motifnya bener begitu untuk bikin konten atau apa, tapi kasus-kasus seperti ini menjadi atensi. Bahkan dulu juga pernah Pak, selain yang kasus anak-anak itu di MAN 1 Sukabumi. Ya. Mungkin Bapak Ibu ingat yang orang Kemenak tentu ingat. MAN 1 Sukabumi waktu itu sampai menterinya atensi. Waktu itu menteri agamanya masih Pak Lukman Hakim Saifuddin, karena ketika MPLS ini masa pengenalan lingkungan sekolah, yang dikibarkan bukan bendera merah putih, tapi yang dikibarkan bendera HTI. Sampai akhirnya orang di Indonesia ribut membicarakan MAN 1 Sukabumi. Ya. Jadi katanya alasannya itu bendera Nabi, padahal nggak ada Pak. Nabi itu nggak punya bendera. Kalau Nabi punya bendera dari dulu umat Islam sudah pakai. Tapi faktanya kan Khulafaur Rasyidun, Umayyah, Abbasiyah, kemudian Sofawiyah, Fatimiyah, Mamalik, Utsmani, benderanya beda-beda semua. Kalau Nabi itu punya bendera, kalau bendera itu benderanya Nabi ya nggak ada harokat, nggak ada titik. Zaman itu belum ada harokat, belum ada titik. Jadi itu memang bendera itu memang benderanya HTI gitu. Meskipun itu katanya tidak sepengetahuan guru, tapi meskipun tidak sepengetahuan guru, artinya barang itu udah masuk ke sekolah-sekolah kita. Makanya penting sekali acara pada pagi hari ini kehadiran 4 pilar. Apalagi 4 pilar ini adalah semuanya ujung tombak negara di masyarakat. Babin Kamtipmas, Babinsa, penyuluh agama, dan juga kepala desa. Kalau ini bisa sinergi, mestinya peristiwa-peristiwa seperti tadi itu tidak perlu terjadi lagi, karena bisa melakukan aspek pencegahan secara dini. Kalau ada masalah-masalah, misalnya seperti yang kita lihat di Kebon Pedes itu, Kebon Pedes itu berapa kali jadi pelatihan, bukan hanya kantor ya, pernah jadi pelatihan militer. Ada coba Bapak Ibu yang dari Kebon Pedes, ingat nggak waktu konflik Ambon, tiba-tiba 3.000 orang jam 2 malam latihan militer? Saya ingat nggak peristiwa itu tahun 2000-an dengan pimpinannya namanya Ja'far Mu'attolib, pimpinan Laskar Jihad, katanya mau dikirim ke Ambon dan seterusnya. Ini saya kira hal-hal, saya bicara yang fakta-fakta saja lah. Maksudnya ini sebenarnya ada slide-nya, tapi lebih penting untuk menyampaikan cerita-cerita. Saya kira fakta-fakta seperti ini yang ada di sekitar kita, ya. Apalagi di daerah di Sukabumi, di Jawa Barat, ya. Ini bukan aib sama sekali, bukan aib, bukan, karena masalah ini sebenarnya juga menjadi problem di banyak tempat. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga termasuk di negara-negara lain. Saya nanti ingin cerita sedikit soal itu ya, Pak. Bahkan ada hal lagi yang lahirnya di Jawa Barat itu adalah kelompok-kelompok teror yang ada hari ini yang aktif melakukan kegiatan, yaitu 2 kelompok yang paling besar, itu JI namanya, Jamaah Islamiyah, yang kedua adalah JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Itu dilahirkannya juga di Jawa Barat. Jadi JI itu dideklar 93 oleh Abdullah Sungkar, itu di Bogor. Kalau JAD itu pendirinya adalah orang Sumedang yang sekarang menjadi terpidana mati. Bahkan serangannya dulu itu termasuk terjadi di Sukabumi. Bapak Ibu tahun 2000 masih ingat nggak? Waktu itu terjadi bom malam Natal
di 2 tempat sekaligus di Sukabumi. Satu di Cikole dan yang kedua di Warudoyo di HKBP. Itu dua-duanya terjadi di Sukabumi pada satu malam. Dan Bapak Ibu coba lihat betapa ganasnya atau betapa biadabnya pelaku teror itu adalah ketika bom itu ditaruh di kado. Mungkin ada anggota Polres yang menangani atau anggota Babinsa yang menangani itu ya. Itu karena kan letaknya itu di pusat pemerintah gitu. Karena satu tempat itu di dekat Masjid Agung. Dan kalau nggak salah yang kerusakannya lebih parah justru di gedung PGRI waktu itu. Bom itu dibungkus dalam bentuk kado. Kado itu ditaruh, kemudian yang mengambil siapa? Yang mengambil adalah anak kecil. Kemudian anak kecil itu karena tidak tahu, kado ini dimasukkan ke dalam mobil. Dia duduk di tengah bersama dengan ibunya, sedang perjalanan di rel kereta kalau nggak salah, itu bomnya meledak. Anak kecil itu tahu apa sampai menjadi korban bom pada saat itu. Dan memang udah nggak berbentuk. Di mobil itu ada yang selamat tapi pendengarannya udah nggak berfungsi, menjadi tuli. Bayangkan Pak, anak kecil itu anak yang belum punya dosa, belum punya salah. Ya. Kalau dalam Islam itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mestinya anak kecil itu dilahirkan juga dalam keadaan bersih, ya. Tapi anak ini menjadi korban bom pada tahun 2007 di Sukabumi, ya. Pada saat itu. Mungkin slide-nya segini aja, cepat-cepat saja. Lanjut aja. Nah ini Pak yang tadi saya ceritakan, ini bukan hanya di Sukabumi dan bukan hanya di Indonesia. Ini peristiwa tantangan radikalisme terorisme itu juga menjadi tantangan masyarakat global sebetulnya. Ini kalau kita lihat ya, dan bukan hanya Islam Pak. Perlu diperhatikan nanti pada saat Bapak Ibu mungkin menyampaikan masalah ini juga kita perlu menyampaikan bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia dan bukan hanya menyangkut Islam. Di negara-negara yang lain, lihat misalnya terorisme itu juga berkembang di Amerika misalnya. Ada kelompok-kelompok banyak sebetulnya di Amerika itu, misalnya Bapak Ibu mungkin yang pernah dengar ada di Amerika itu ada kelompok yang selalu pakai jubah. Pakai jubah ada kunjungnya, biasanya tertutup rapat, hanya kelihatan matanya saja. Itu namanya Ku Klux Klan, ya. K3 itu juga adalah kelompok radikal yang berkembang di Amerika. White supremacy itu juga di Amerika, Army of God itu di Amerika. Di Amerika pernah ada juga gereja Mount of Carmel di Texas. Luas gerejanya 60 hektar dan di situ dibuat untuk menyimpan amunisi. Sampai akhirnya digerebek oleh FBI 2 bulan baku tembak. Ini di Amerika juga ada yang seperti ini. Di India ekstremis teroris Hindu juga berkembang. Bahkan Perdana Menteri India yang bernama Mahatma Gandhi itu juga meninggal di tangan teroris yang sesama Hindu. Karena Gandhi ini dianggap Hindunya terlalu lembek. Teroris itu kan selalu menganggapnya begitu. Ini terlalu lembek, kurang keras. Jadi dia dibunuh dan dibunuh oleh Godse. Di sebelah ini ada sampulnya majalah internasional, namanya majalah Time. Ini fotonya seorang biksu Pak, namanya biksu Asin Wiranu. Asin Wiranu, bukan Asin, bukan. Asin Wiranu. Ini headline-nya The Face of Buddhist Terror, teroris Buddha. Kenapa disebut teroris Buddha? Karena si Asin Wiranu inilah yang mengagitasi junta militer Myanmar melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya yang ada di Myanmar. Kemudian di Tokyo ada sekte namanya Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo ini gabungan antara Shinto, agama Shinto yang berkembang di Jepang, dan Buddha.
pernah menyebar gas beracun namanya gas sarin di stasiun bawah tanah di Tokyo. Korbannya 5.000 orang. Nah ini dan lain-lain. Di negara-negara lain banyak Pak. Bapak Ibu sebut agama apa, sempalannya yang radikal pasti ada. Kristen ada, Katolik ada, Hindu ada, Buddha ada, Yahudi ada, apalagi ya, Konghucu ada dan semuanya ada. Dan di banyak negara ini terjadi. Next. Ini dulu sejarah kita juga pernah punya sejarah kelompok teror yang komunis. Udah pasti Bapak Ibu udah tahu ngalamin semua. Bahkan serangan teror yang dilakukan oleh asing pertama di Indonesia itu oleh Brigadir Merah, itu haluannya komunis. Next, lanjut aja. Ini lanjut aja, ini indeks kita. Nah, ini kelompok-kelompok teror yang ada hari ini lah kira-kira. Next saja lanjut. Ini dampak dari media sosial, mengakselerasi jumlah pelaku teror. Dulu 10 tahun, sekarang dipangkas jadi 1 tahun. Next. Ini pergeserannya ya. Kalau dulu doktrinasi lebih berpusat pada kegiatan-kegiatan offline, sekarang online ya. Seperti yang berangkat dari sini itu komunikasi yang tadi saya ceritakan, anak yang rakit bom itu, dia kenanya di Facebook, di chat, jadi chat-chatan gitu dengan Bahrum Syah yang ada di Suriah. Jadi dia di Facebook, nggak ada guru offline-nya, nggak ada. Jadi kalau kayak ada daerah tertentu yang menjadi basis kayak Kebun Pedes itu memang pola yang konvensional yang dulu. Sekarang udah nggak berpusat di medsos, semuanya dilakukan dari mulai rekrutmen, baiat sampai dengan aksi. Next. Ini cerita aja dulu lah. Ini yang tadi Pak Agus ceritakan tuh saya ngalami. Karena saya dulu di Suriah, itu fotonya. Nopik hoax katanya. Kalau nggak ada gambarnya hoax, ini dulu saya di Suriah. Next. Nah ini Suriah padahal dulu negaranya indah kayak apa. Next. Ini dalam sejarahnya luar biasa. Next. Ini dulu guru-guru saya di Suriah waktu saya kuliah tidak. Jadi bedanya saya sama orang tadi itu, saya kesananya kuliah. Untuk gabung ISIS. Kalau orang Pedes tadi itu memang mau gabung ISIS. Next. Nah ini sampai terjadi peristiwa Arab Spring ini yang menjadi awal mula petakannya. Next. Nah ini dampaknya, ya, kota-kotanya hancur. Sudah 13 tahun perang nggak selesai. Next. Nah ini yang ingin sedikit saya jelaskan. Ini foto masjid Pak. Jadi teroris itu bukan hanya nyerang yang beda agama. Meskipun satu agama, kalau tidak satu kelompok dianggap kafir. Ini foto masjid tempat saya ngaji dulu. Namanya Masjid Al-Iman di Damaskus. Guru saya ini kalau Bapak Ibu yang belajar agama mungkin kenal. Namanya Syekh Said Ramadan Al-Fudi. Sampai pada suatu saat beliau Kamis malam Jumat sedang ngajar kitab tafsir dengan 5.000-an orang jamaah di dalam masjid. Tiba-tiba ada yang datang dari belakang, maju sampai jaraknya 6 meter. Dari jarak 6 meter itu kemudian melakukan bom bunuh diri di dalam masjid. Ini lihat semuanya, masjid itu bersimbah darah semua. Karpet masjid itu darah semua. Nah yang di bawah ini Al-Quran yang ada di meja beliau. Jadi kenapa saya itu bukan polisi, bukan TNI, tapi saya mengamati perkembangan seperti ini karena memang banyak orang-orang terdekat saya itu yang menjadi korban teror. Gitu. Makanya saya berusaha mendalami sebetulnya pemikirannya teroris itu apa sampai melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Next. Nah ini yang jadi persoalan kenapa kita perlu belajar dari sana, karena yang berperan di sana itu cabangnya ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada JI ini sebenarnya adalah cabang dari Al-Qaeda. Kalau di Indonesia ada JAD ini adalah cabang dari ISIS. Yang semuanya pusatnya ya ada di sana. Next. Lanjut aja. Nah ini contohnya foto yang mirip antara yang ada di Suriah dan yang ada di Indonesia.
bendera yang dipakai sama, simbol-simbolnya sama, dan seterusnya. Next. Nah ini yang tadi saya ceritakan, orang di Jawa Barat itu meributkan yang disebut bendera tauhid. Padahal bendera tauhid itu tidak dikenal istilahnya dalam Islam. Kita semua mungkin mayoritas di sini Muslim, membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitabnya para ulama. Gak pernah ditemukan di Al-Quran, hadis maupun kitabnya para ulama istilah yang disebut bendera tauhid itu gak ada. Silahkan kalau ada, coba ditunjukkan di mana ada istilah bendera tauhid. Gak ada. Tauhid itu gak ada benderanya. Gitu. Dan sekarang di Timur Tengah semua orang menggunakan itu. Ketika perang semuanya mengklaim ini bendera tauhid, tapi semuanya kelompok teror. Dan satu sama lain itu kelompok ini yang logonya hampir-hampir sama ini kalau ketemu di sana saling bunuh mereka. Makanya kita jangan bawa-bawa narasi seperti itu. Nggak ada bendera tauhid itu. Ini jujur, bukan kita nggak mau bela Islam, tapi di mana ada istilah itu bisa kita temukan dalam referensi yang pas. Di Al-Quran misalnya, kita semua berpegang pada Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah bilang apa ya kita ikut. Cuma masalahnya di Al-Quran juga nggak ada istilah bendera tauhid itu. Istilah di hadis juga nggak ada. Kitabnya para ulama juga nggak ada. Jadi itu propaganda. Harus kita sadari bahwa istilah bendera tauhid itu propaganda yang berkembang di negara perang seperti ini. Masa ini mau diimpor ke Indonesia? Next. Nah ini soal tuduhan kepada pemerintahan. Next. Ini juga sama, narasi-narasi kelompok radikal itu sama, kira-kira begini di Syria maupun di Indonesia. Next. Ini ulama-ulama. Next, lanjut aja dulu. Nah ini, jangan gampang terbawa narasi khilafah, karena sebetulnya kalau yang dijanjikan selalu mereka mengatakan bahwa dengan khilafah semua persoalan selesai. Masalah kemiskinan dengan khilafah selesai. Masalah korupsi, masalah apapun katanya dengan khilafah. Masalahnya contohnya di mana ada negara menerapkan khilafah kemudian nggak ada persoalan, nggak ada contohnya. Gitu. Malah yang terjadi hari ini yang sudah jelas-jelas ada khilafah itu ya Irak dan Suriah. ISIS itu kan Islamic State of Iraq and Syria. Khalifahnya namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Sudah khilafah, orang berangkat ke sana semua. Ternyata bukan kemakmuran, negaranya hancur. Negaranya hancur. Selain memang ya tidak ada perintahnya. Coba Pak, ini kita diskusi dengan jujur. Khilafah itu ada nggak perintahnya di dalam Al-Quran? Hadis. Udah pasti nggak ada. Jangankan perintahnya, istilah khilafah aja nggak ada di Al-Quran ya. Yang ada itu istilah khalifah, merujuk pada Nabi Adam, dan kata khalaif merujuk pada Nabi Daud, generasi dan sebagai individu Nabi Adam dan generasinya Nabi Daud. Nggak ada yang merujuk pada sistem politik. Jadi sekarang banyak sekali negara-negara Islam nggak ada yang mengharuskan khilafah. Malaysia punya sistem sendiri, Brunei sendiri, Arab Saudi kerajaan, Uni Emirat pakai persatuan raja-raja kecil, Yordania pakai kerajaan, Iran Republik Islam Iran pakai republik, Pakistan pakai republik, Indonesia pakai republik. Selama sistem itu bisa mensejahterakan rakyatnya, itu sudah sesuai dengan Islam. Sekarang kalau bahwa dengan khilafah nggak ada persoalan, dalam catatan sejarah pun nggak ada yang namanya khilafah terus semua masalah selesai, itu nggak ada. Zamannya Umar katanya khilafah Rasyidun, khilafah, tapi Umar sendiri itu meninggal terbunuh, Utsman meninggal terbunuh, Ali juga demikian, meninggalnya terbunuh, Abdurrahman bin Muljam dan seterusnya. Next. Ya. Nah ini saya ingin cerita bahwa yang menjadi motif ini hasil penelitian, bukan ekonomi, tapi pemahaman agama yang salah, pendidikan yang rendah dan pemahaman agama yang keliru. Makanya ini tanggung jawab yang paling utama sebetulnya ya,
ada di Kementerian Agama. Bagaimana melakukan penguatan pendidikan, moderasi dan kebangsaan. Kalau soal ekonomi, sekarang lebih baik hidup miskin apa mati? Lebih baik hidup meskipun miskin. Teroris-teroris itu kan pada mati. Mati itu keadaan yang lebih buruk daripada kemiskinan. Jadi masalahnya bukan ekonomi gitu. Yang utama ya, tentu ekonomi itu mendorong, tapi bukan faktor utama. Yang paling utama adalah pemahaman keagamaan. Next. Nah ini next saja, lanjut. Ini lanjut aja terus. Nah ini jangankan di lembaga masyarakat umum Pak, di polisi aja ini cerita. Ada komunitas namanya Polisi Cinta Sunnah. Ini kelompok yang terpapar di dalam institusi kita. Ini mohon maaf, fakta ya Pak. Di TNI juga ada Pak. Yang mimpin gerilya kelompok MIT di Poso itu namanya Daengkoro atau Agus Sabarno kalau nggak salah. Itu mantan Kopassus. Jadi makanya bisa gerilya bertahan berbulan-bulan. TNI Polri itu ada. Jangan tanya yang lain Pak. Orang pesantren seperti saya banyak, pengurus MUI aja ada yang ditangkap. Tahun lalu ada anggota komisi fatwa MUI namanya Dr. Zainal Najjar itu tertangkap kasus teror. Di semua lini, nggak ada lini yang steril. Di Kementerian Agama udah beberapa kali ASN Kemenak ditangkap kasus teror. Pemerintah daerah juga sama aja. Artinya kita jangan denial atau menolak fakta-fakta seperti ini. Next, kita perbaiki bareng bersama-sama. Ini contoh aja. Polisi juga ada yang berangkat ke Suriah, namanya Brigadir Syahputra, anggota Polda Jambi. Ada anggota Polwan dari Maluku Utara udah siap untuk melakukan amalia. Amalia itu aksi bom bunuh diri, tapi ketangkap duluan. Ketangkap di Jawa Tengah. Next. Nah ini juga kasus lain lah. Next, lanjut aja. Nah ini memang kelompok-kelompok radikal itu memang menyasar stakeholder. Next. Lanjut aja. Nah ini internet. Seperti yang tadi saya ceritakan, anak-anak kita itu terekrut juga bahkan belajarnya dari internet. Contoh yang tadi sebelumnya. Nah ini contoh nih. Ini tutorial bom bunuh diri Pak, ada di internet. Saya tadi buka, waktu mau berangkat ke sini ternyata masih bisa dibuka. Next, lanjut aja, terus lanjut. Nah ini rekomendasinya saya kira tadi Pak Asisten Bupati juga sudah menyampaikan ya bagaimana kita perlu memperkuat kapasitas kita para unsur pemerintahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Sinergi itu menjadi kunci saya kira, sinergi dan juga kepedulian tentu saja. Jangan sampai kita menutup mata terhadap persoalan ini. Sudah banyak wilayah, mumpung ini masih bisa dilokalisir lah, hanya di beberapa tempat ya. Kalau kita lakukan pencegahan secara aktif, misalnya kegiatan-kegiatan deteksi dini terutama ya, atau kalau misalnya kegiatan-kegiatan misalnya di tempat kantong-kantong tertentu sudah terbukti itu menjadi produsen doktrinasi radikal, harus segera ditangani. Mungkin case Bampol yang turun ditemani oleh Kemenak, misalnya ada covernya misalnya pesantren. Ya, misalnya pesantren tertentu mengajarkan ideologi yang bermasalah, harus langsung turun ke sana. Jangan sampai masyarakat kita menjadi korban. Jadi persoalan-persoalan seperti ini saya kira tidak boleh kita biarkan membesar. Belajar dari negara-negara yang sudah hancur, kita harus melakukan antisipasi. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.